Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kelima kita. Seperti saya sampaikan kemarin, pertemuan kelima kali ini kita akan melanjutkan beban-beban apa saja yang terjadi pada struktur atas jembatan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang beban pada plat lantai kendaraan dan plat lantai trotoar, sekarang kita melanjutkan ke beban-beban pada balok gelagar dan beban pada struktur rangka baja. Berikut ini adalah penjelasannya. Baik, setelah kemarin sudah membahas tentang pembebanan pada plat lantai kendaraan dan plat lantai trotoar, sekarang kita masuk ke struktur rangka atasnya dari jembatan. Di sini saya akan membahas dua jenis struktur, yaitu struktur gelagar dan struktur rangka baja. Ya, struktur rangka lah prinsipnya. Jadi dari tipe jembatan simple beam yang menggunakan balok-balok gelagar dan yang menggunakan rangka. Kenapa kok dua ini yang saya pilih? Karena kalau gelagar itu mirip-mirip, kalau yang sudah mengerti gelagar, berarti kalau mendesain jembatan pre-stress juga bisa karena mirip, mendesain jembatan komposit juga bisa karena juga mirip bentuknya, dan jembatan yang plat juga bisa. Nah, tapi sangat agak berbeda pendekatan pembebanannya antara struktur rangka dengan struktur yang gelagar. Itu makanya saya bedakan rangka dan gelagar. Kalau struktur khusus seperti kabel stay dan pelengkung itu topik khusus saja ya, gitu. Pertama, eh, beban mati sendiri MS. Jadi kita menggunakan kodifikasi yang sesuai dengan standar SNI 1725 tahun 2016. Kalau beban mati sendiri itu kodenya adalah MS. Contoh ini yang kita bahas sekarang, sebuah struktur gelagar single satu bentang langsung ditumbuh dengan abutmen tidak, belum pakai pilar dulu. Terus yang sandarannya ini jarak 2 meteran. Kemudian terbuat dari bentuk balok T biasa, bukan T pre-stress gitu ya. Nah, berat mati sendirinya otomatis biasanya kita hitung per meter panjang seperti ini. Biasanya karena strukturnya cuma simple beam, itu kita sederhanakan, kita hanya mengambil bentang yang tengah saja. Bentang yang tengah. Ya, mau saya gelagar yang di tengah. Kenapa? Karena gelagar yang di tepi itu pasti lebih kecil bebannya daripada gelagar yang di tengah, karena dia cuma menerima beban pedestrian. Sedangkan di tengah dia menahan beban lalu lintas. Nah, jadi biasanya kalau kita mendesain gelagar tengah sudah aman, otomatis keempatnya sudah aman semua. Seperti itu maksudnya. Nah, otomatis sama beban mati sendiri juga ini kita hitung menggunakan penampang satu gelagar seperti ini, gitu ya. Jadi sebuah gelagar kan dia setengah ke kiri, setengah ke kanan gitu ya. Jadi sama dengan satu buah spasi jarak antar gelagar. Ya, ini prinsipnya harus dihitung luas penampangnya berapa. Gitu, luas penampangnya berapa dikalikan berat jenis beton, ketemulah beban mati sendiri per meter panjang. Nanti bending momennya tinggal 1/8 KL kuadrat kan gitu. Itu prinsipnya. Selanjutnya, pada suatu rangka jembatan, eh, cara ngitungnya tidak bisa per satu buah ini ya, tidak bisa cuma diwakili satu buah seperti ini, tapi tetap dihitungnya keseluruhan saja ini. Jadi cara ngitungnya tetap dihitung berat struktur secara keseluruhan gitu. Biasanya sih saya kalau ngitung ini tidak langsung keseluruhan, tapi bersatu segmen ini. Saya dari sini ke sini satu segmen. Itu dihitung berat profilnya berapa. Jadi profil ini berapa, tebal plat ini berapa, trotoar berapa, aspal berapa, tiang berapa, terus profil struktur utamanya berapa. Kemudian dibagi dua. Apa dibagi dua? Karena kita menganalisnya cuma dua dimensi misalnya ya. Jadi kita menganalisnya per satu rangka sisi kanan saja atau rangka sisi kiri saja. Nah, artinya satu rangka itu bertanggung jawab menahan setengah dari beban mati.
tengah beban mati taruh ke sini, tengah beban mati taruh ke rangka yang satu lagi. Nah, pada satu rangka tentu saja pembebanan itu bukan berbentuk beban terbagi merata, tapi beban pada nodal pada bowl ini, sehingga sudah kita hitung tadi per satu segmen ini berapa beratnya, kemudian kita bagi 1/2, dibagi 2 bowl gitu ya. Nanti jadi beban mati di bowl ini dan di bowl ini. Nah, nanti karena per segmen kurang lebih sama, berapapun angkanya itu diaplikasikan di semua plat bowl. Jadi itu bedanya kalau tadi diwakili dengan satu gelagar bisa, kalau rangka tetap satu segmental, tapi potongan melintangnya dihitung kemudian dibagi 2. Ini acuannya dari SNI untuk berat mati dari masing-masing material. Aspal itu 22,0 kN per meter kubik, besi 71 kN, tanah 17, kerikil itu sekian, beton aspal itu juga 22, beton ringan, kemudian beton biasa itu 22 sampai dengan 25 gitu. Untuk jembatan biasanya kita pakai asumsi 25 kilonewton per meter kubik. Kita asumsinya agak berat, jadi ya mungkin karena tulangannya di dalam beton juga banyak, jadi itu 25 kilonewton per meter kubik. Bajanya itu ada 78,5 kilonewton per meter kubik, kayu 7,8, kayu keras 11,0 gitu. Karena intinya ya berat mati sendiri itu sama volume dikali berat jenis. Itulah kenapa diatur berapa standar berat jenisnya. Baik, selanjutnya adalah beban mati tambahan. Jadi kodenya adalah MA, yang sesuai dengan SN 1725 2016. Kalau jembatan dengan gelagar beton seperti ini, pilihannya dua, bisa dianalisis dengan cara sederhana, yaitu diwakili dengan satu buah gelagar yang bentang tengah. Karena gelagar bentang tengah menerima beban hidup beban live load dari kendaraan yang paling besar dibandingkan dengan bentang gelagar yang tepi gitu. Sehingga dengan pertimbangan itu beban mati tambahannya pun juga cuma dihitung di gelagar tengah. Jadi hanya terdiri dari selebar ini, selebar spasi antar gelagar, ada berat aspal, ada berat genangan air. Nah, kenapa ada genangan air? Genangan air itu maksudnya mengantisipasi jika terjadinya kesumbatan pada saluran drainase jembatan, sehingga diasumsikan ada genangan air sebesar 5 cm. Nah, atau sebenarnya kalau cuma struktur jembatan simpel sih, saya menyarankannya dianalisis satu buah jembatan secara keseluruhan saja. Jadi menggunakan SAP 2000 misalkan, ini ada balok T, balok T, balok T, balok T dihubungkan dengan sebuah plat gitu ya. Kemudian kalau railing sama trotoar itu dihitung sebagai beban terbagi merata, sebagai beban mati tambahan, itu juga jauh lebih tepat gitu ya. Jadi kita tidak hanya menganalisis cuma beban berat aspal di tengah, tapi juga berat trotoar dan berat railingnya. Nah, contohnya misalnya seperti ini, ada jembatan box double cell, jadi ada 2 buah boxnya. Ini juga tidak mungkin kan kita ambil cuma salah satu terus kemudian dianalisis. Kalau seperti ini tetap dihitungnya secara keseluruhan. Di ujung ada beban parapet, ini adalah parapet itu adalah semacam beton pembatas. Di tengah ada median, di pinggir juga ada parapet lagi. Di tengah-tengah sini ada lapis aspal, lapis aus seperti itu. Nah, atau kayak gini, misalkan ada air hujan juga, ada lapis aspalnya, ada ini tiang penerangan, kemudian ada parapetnya. Jadi kalau ya sebenarnya sih saya lebih menyarankan menganalisisnya menggunakan program daripada menghitung hanya dengan satu dua gelagar terus dihitung seperti simple beam. Tapi ya itu pilihan sih. Kemudian lanjut, bagaimana dengan jembatan rangka? Kalau jembatan rangka sama seperti tadi, kita menghitungnya per satu buah segmen. Sebuah segmen ini misalkan ya 1, 2, 3, 4. Jadi satu buah segmen ini gitu. Nah, satu buah segmen ini kan ada berat plat beton lantai, ada berat trotoar, ada berat railingnya, ada berat aspal.
beratnya ada berat genangan air hujan 5 cm juga gitu. Nah, berat pali tambahan itu dibagi ke 4 nodal, 1, 2, 3, 4. Jadi betulnya berapa kilonewton dibagi 4 gitu ya. Tentu saja nodal yang dibebani hanya nodal yang bagian bawah karena letaknya kan berada di sisi bawah jembatan seperti itu. Jadi prinsipnya gelagar itu kalau mau sederhana boleh dianalisis hanya per satu buah gelagar. Kalau rangka itu harus satu buah segmen dari rangkanya seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang eh, beban mati, yaitu beban mati sendiri dan beban mati tambahan. Prinsipnya kalau beban mati sendiri adalah beban dari struktur utama sendiri, sedangkan beban mati tambahan adalah beban tambahan yang membebani di atas struktur seperti trotoar, median, dan railing dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya antara struktur balok gelagar dan struktur rangka, pada balok gelagar itu sebetulnya secara sederhana kita bisa menganalisisnya hanya per satu buah gelagar saja yang kita ambil yang paling kritis, biasanya gelagar yang tengah. Ini berbeda dengan sebuah rangka. Kalau rangka kita analisisnya per satu segmen rangka jembatan. Itu perbedaannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke beban hidup pada jembatan, yaitu beban traffic. Kalau kemarin pada pelayanan kendaraan kita sudah mengenal tentang beban truk T, nah pada struktur atas jembatan ini kita akan mengenal beban yang merupakan ekivalen dari iring-iringan kendaraan. Jadi itu dia mensimulasikan ada kendaraan yang beriringan masuk ke dalam sebuah jembatan, itu disebut dengan beban lajur D. Seperti apa beban D itu? Berikut ini adalah penjelasannya. Jadi sebelum beban lalu lintas tadi sudah saya sampaikan ada dua jenis, ada beban truk, ada beban D. Apa itu beban D? Beban D adalah eh, beban lajur D bekerja pada seluruh lebar jalur kendaraan yang menimbulkan pengaruh pada jembatan. Nah, beban D ini ekivalen dengan iring-iringan kendaraan. Jadi kalau ada iringan kendaraan masuk ke jembatan, jadi kendaraannya itu banyak gitu ya. Dari dihitung sebagai beban D. Nah, beban lajur D itu terdiri dari dua, yaitu beban terbagi rata dan beban garis. Beban terbagi rata itu adalah beban luasan ya, jadi kilonewton per meter persegi. Sedangkan beban garis itu beban panjang, kilonewton per meter panjang gitu. Nah, besarnya BTR dan BTG dapat dilihat pada pasal 831 intensitas beban D. Jadi BTR berapa kPa, kilo pascal. Ayo, kilo pascal itu apa? Kilo pascal itu sama dengan kilonewton per meter persegi. Karena 1 pascal itu 1 newton per meter persegi gitu ya. Sedangkan BGT itu adalah berapa kilonewton per meter panjang. Nah, semua beban pada beban lalu lintas D itu harus dikali dengan faktor beban dinamis FBD, tapi hanya pada beban garisnya saja, yang BGT-nya saja. Jadi beban bagi meratanya nggak dikalikan dengan FBD. Jadi beban BGT pada lajur D harus dikali dengan FBD gitu ya. Sedangkan beban BTR, beban terbagi merata, itu tidak dikali. Jadi hati-hati, tidak semuanya dikali dengan faktor beban dinamis gitu. Ini dia. Ini adalah rupa dari beban D. Jadi iring-iringan kendaraan itu disimplifikasi menjadi beban luasan seperti ini, sekian kilonewton per meter persegi, dan ada konsentrasi di tengah-tengah, ada beban garis sekian kilonewton per meter panjang. Meter panjangnya bukan meter panjang ke arah jembatan, bukan, tapi meter panjang ke arah lebar jembatan gitu. Karena ini kan arah lalu lintas kendaraannya itu. Kemudian faktor beban dinamisnya sama dengan yang tadi, dengan yang untuk beban T. Jadi kalau bentang pendek kurang lebih 40%, jadi 1,4 kali lipat. Ingat, yang dikali hanya beban garisnya saja, beban meratanya tidak. Gitu. Kita lihat bagaimana bentuknya pada sebuah jembatan gelagar. Pada jembatan gelagar itu, nah seperti ini. Jadi anggap saja ini kayak 3 lurus ke dalam bidang gambar gitu ya. Jadi ngitungnya itu sebetulnya dihitung
sepanjang jembatan, kemudian di tengah-tengah jembatannya dikasih beban garis, yang ini beban terbagi merata, yang ini beban garis. Nah, jadi ini kalau dilihat dari samping bentuknya seperti ini. Jadi beban yang terbagi merata itu full dari ujung awal jembatan sampai akhir, dengan beban garisnya ada di tengah bentang, gitu ya. Tapi lagi-lagi yang namanya gelagar ini itu bisa disederhanakan menjadi satu buah gelagar saja yang di bentang tengah. Jadi di tengah dia beban terbagi meratanya ya hanya sebesar satu spasi antar gelagar. Yang ke arah sana itu sepanjang jembatan, ini adalah beban terbagi rata hanya untuk di tengah bentang, seperti itu. Jadi harusnya kayak gini kalau kalian menganalisis secara full, tapi kalau dianalisis dengan hanya satu buah gelagar saja maka seperti ini, gitu. Bagaimana dengan rangka? Dengan rangka, kalau saya tetap harus dianalisis full satu bentang, tidak bisa segmental. Kenapa? Karena beban garis itu harus berada di tengah bentang jembatan. Jadi harus di sana. Jadi sampai ke ujung. Ini misalkan di tengah-tengah bentang ya. Ini maksudnya di tengah-tengah bentang dari jembatan ada beban garisnya seperti itu. Lalu nanti dibagi dengan jumlah nodal di bagian bawah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Gitu. Tidak bisa segmental lagi.